Hello and what's up guys? Banyak dari kalian yang bertanya kepada kita The Lugnuts, kok EV terbaik itu apa sih? Mungkin banyak orang-orang yang akan menjawab Tesla, atau mungkin brand-brand China dengan EV mereka yang terjangkau dan value for money. Tapi kalau bagi gua, kalau kalian tanya EV terbaik yang bisa kalian beli di Indonesia saat ini, tidak lain dan tidak bukan adalah mobil yang satu ini. Iya, ini adalah Kia EV9. Dan mobil ini punya semua yang kalian butuhkan untuk sebuah EV dan dia nggak punya lawan. Bentuknya SUV besar yang gagah dan disukai oleh orang Indonesia. Dia 3 baris jadi bisa bawa se-RT. Performanya luar biasa karena 0 sampai 100 cuma 5 detik aja. Dan teknologinya juga sangat lengkap banget. Penasaran? Dan yang terpenting adalah mobil ini tidak sama sekali terasa seperti mobil listrik China yang konon trying too hard untuk menjadi high-tech gitu ya. Masih ada tombol fisik, rasa berkendara juga masih sangat natural banget. Jadi ini calon EV terbaik yang bisa kalian beli di Indonesia. Tapi kayak gimana sih detailnya? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your race. One of the best EV yang ada di Indonesia. Mungkin itu salah satu statement yang bisa gua rangkum untuk si Kia EV9 ini. Kenapa? Karena mobil ini itu sebenarnya selain dia udah menang banyak banget award di luar sana, dia juga nggak punya lawan di Indonesia at least. Kalian bisa kasih tau gua, mana lagi SUV full electric berukuran full size. Jadi ini ukurannya sepalisade gitu ya, tapi dia listrik. Jadi dia 3 baris. Yang bisa kalian beli di bawah 2 miliar rupiah. Ada nggak? Seingat gue sih nggak ada. At least sampai Hyundai Ioniq 9 tahun ini mengaspal di Indonesia. Jadi dia melenggang sendirian. Tapi selain ukurannya yang besar, desainnya yang keren, daya angkutnya yang 3 baris, dia juga telah dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti ADAS yang sangat halus, khas dengan produk dari Hyundai, Kia, dan Genesis. Dan juga dia punya baterai yang range-nya jauh dan performanya sangat mumpuni. Karena gede-gede begini, 0 sampai 100-nya cuma 5 detikan aja. Ntar kita cobain pas kita test drive mobil ini. Jadi kalau kalian pakai cumi darat full tuned, jangan lawan ini. Ini AWD dan 5 detikan. Jadi kenceng ya, lebih kenceng dari cumi darat tuned sekalipun. Tapi kayak gimana detailnya? Nah sekarang kita bahas dulu Kia EV9 ini mulai dari eksteriornya dari belakang seperti biasa. Nah, bicara soal varian, mobil ini di Indonesia ditawarkan dengan 2 varian. Iya, jadi dia pertama kali meluncur itu di Gias 2023. Pertama kali cuma ditawarkan dengan varian GT Line seperti ini yang langsung flagship gitu, langsung paling atas. Tapi di tahun 2024 mereka menambahkan varian Earth bagi kalian yang pengen versi lebih terjangkaunya. Harga untuk di varian GT Line itu di 1,9 miliaran, untuk varian Earth di 1,5 miliaran. Yang kalau kalian melihat secara desain, daya angkut, teknologi, performa, dan baterai semuanya, itu angka yang worth it banget sebenarnya. Cuman kalian memang harus melewati badge Kia ini yang mungkin beberapa orang masih stigmanya kayak, mendingan gue beli BMW iX bekas gitu ya. Tapi kalau kalian sudah melihat perubahan Kia belakangan ini, kalian pasti bisa appreciate bahwa EV9 ini adalah mobil yang serius dan beda dari EV-EV China yang sekarang merajalela di Indonesia. Nah, dia masuk full size SUV, jadi dia bongsor ya, panjangnya itu 5 meter lebih. Nah, di bagian belakang sini, dia udah menerapkan bahasa desain dari Kia yaitu Opposites United, jadi udah kekinian. Dari atas, antena sudah shark fin, udah ada integrated roof spoiler yang dual tone, ada warna piano black seperti ini, third black stop lamp sudah LED, kaca udah ada di fogger, wiper. Berapa orang mungkin mikir ini nggak ada, tapi dia disembunyiin di balik spoilernya sebelah sini. Jadi kesannya tuh clean, tidak merusak desain belakangnya. Dan kalau kalian lihat di sini ada kamera, iya, karena
kamera yang di atas spoiler ini bukan kamera mundur, ini kamera untuk digital rear view mirror. Ya, jadi kaca tengahnya bisa pakai kamera, bisa ganti jadi kaca biasa juga. Jadi udah oke gitu ya teknologinya. Logo Kia udah pakai yang baru, yang brush aluminium seperti ini, kesannya fancy. EV9 di bagian bawah sini dan GT Line di bagian sebelah kanannya, yang menandakan kalau ini varian yang AWD 0-100 cuma 5 detikan. Ke bawah ada aksen kayak cladding-cladding, tapi ini karena SUV urban yang lebih mengincar premium dan sporty, ini claddingnya semua dibikin piano black alias gloss black, yang lagi-lagi bikin dia tampil semakin mewah. Dan di bawah sini juga ada sedikit aksen underguard berwarna gunmetal. Lalu untuk urusan safety, dia pun udah ada 6 titik parking sensor di bagian belakang sini yang sudah flush integrated dengan bodi, dan kamera mundurnya diletakkan di bagian atas plat nomornya sebelah sini. Dan masuk ke bagian taillights, nah ini nih, dia udah menerapkan desain taillight star map LED-nya Kia, jadi yang garis tebel, garis tipis, garis tebel, garis tipis gitu ya, yang kesannya tuh kayak peta bintang, makanya kayak begini. Dan tentunya ini pun sudah full LED, dari lampu senja yang LED bar seperti ini sangat unik kalau malam, lampu sein juga sudah LED beruas-ruas yang kesannya 3D seperti ini, lampu mundur sudah LED, bahkan dia udah punya rear fog lamp yang disematkan di bagian mata kucing bawah sini sudah LED juga. Sebelum kita bahas samping, gak lengkap bahas mobil listrik tanpa bahas soal chargingnya. Nah, charging port dari si Kia EV9 GT Line ini kebetulan ada di bagian sudut kanan belakang mobil, jadi seperti mobil bensin gitu ya. Untuk bukanya ada 3 buah groove di sini, tinggal kalian tekan aja, dia akan terbuka secara elektrik. Nah, kemudian di sini tentunya kalian bisa lihat dia sudah bisa AC standard charging dan juga DC fast charging dengan model port CCS Type 2. Jadi udah internasional, top global, worldwide lah, gampang ngecas mobil ini. Dan bicara soal spesifikasi, ini juga menarik karena untuk varian GT Line dia penggeraknya tuh dual motor all wheel drive. Tenaganya 380 horsepower, iya, hampir 400 HP. Tapi torsinya yang lebih gila lagi, 700 Nm. Iya, 700. Gila banget ya. Nah, makanya 0-100 mobil ini itu cuma di 5,1 detik aja untuk mobil sebesar dan seberat ini. Jadi nggak heran lah. Dan bicara soal baterai, baterainya juga gede, 99 kWh, iya, yang bisa bikinnya jalan sejauh 610 km dalam sekali pengecasan. Berlanjut ke bagian samping, kita bisa melihat betapa besarnya dimensi dari si Kia EV9 ini. Karena secara ukuran, dia panjangnya lebih dari 5 meter, yang artinya dia sudah masuk kategori large SUV. Lebarnya 1980 mm, yang artinya hampir 2 meter. Ya, 2 meter loh lebarnya. Lebar banget. Dengan tinggi 1780 mm. Jadi dia bongsor ke segala dimensi. Kemudian desain sampingnya juga masih terlihat boxy dan gagah seperti ini dengan aksen floating roof di bagian sampingnya. Semua pilar-pilarnya sudah piano black sampai ke pilar dan window line-nya sini, yang bikin lagi-lagi kesannya premium. Dan dia pun dapat roof rail yang berwarna piano black. Dan ini beneran besi, jadi kalian bisa angkut sesuatu kalau kalian pengen keluar kota naik mobil ini. Dan di luar negeri banyak juga orang yang pakai mobil EV9 ini untuk road trip ya, untuk GT gitu. Karena kan dia enak banget, karena adasnya tuh halus dan benar-benar membaca jalan dengan sangat akurat. Ke bagian bawah, dia juga udah ada, kayak yang gue bilang, seperti cladding, tapi dia warnanya piano black gitu. Dan dia desainnya agak ngotak-ngotak gitu ya claddingnya. Jadi kesannya tuh futuristik dengan aksen gunmetal lagi di bagian rocker panel sini. Jadi kesannya matching dengan bagian belakang dan depannya. Door handle sudah model grip type, tapi dia model flush seperti ini, yang artinya kalau kalian jalan gitu ya, ini otomatis akan masuk. Kalau kalian kunci, ini juga otomatis akan masuk. Pas kalian mendekat, tanpa kalian unlock pun, dia bisa detect kalian bawa kunci dan dia otomatis akan langsung ngeluarin handle-nya. Jadi sangat praktis banget. Tapi kalau kalian pengen buka tutup secara manual, ada akses keyless entry di bagian sininya, model sentuh. Jadi udah keren lah, udah kayak mobil listrik kekinian gitu. Nah, untuk urusan spion, dia juga sudah kekinian. Dia tidak model di mount di pillar, tapi model pedestal, sehingga memberikan visibilitas ke depan yang lebih baik. Dan spion ini juga full piano black, sampai bahkan tangkai-tangkai sini pun full piano black semua. Nggak ada plastik murah yang terekspos di sini. Serta spionnya udah ada lampu sein LED di bagian sini, udah ada kamera di bagian bawahnya karena kamera sudah 360, dan juga sudah ada blind spot warning di kacanya, yang artinya adasnya sudah lengkap semua.
Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Kia EV9. Yang kita review ini kan varian GT Line. Makanya secara pelek dia pun sporty dan besar. Tapi tetap ada unsur mobil listriknya. Karena pelek ini partially adalah aero wheels. Iya, jadi punya cover yang seperti aerodisc yang pasti memaksimalkan lagi untuk urusan range-nya gitu ya. Desain peleknya pun kekinian Kia banget karena desainnya itu unik gitu ya, sangat nggak biasa. Ini palang 4 loh. Di mana lagi kalian lihat mobil yang standarnya bawaannya dia 4 spoke, itu jarang banget. Bahkan logo Kia-nya ini di mount offset ke bagian kanan. Jadi pas muter tuh lucu banget gitu. Finishingnya piano black untuk alloy-nya, gunmetal untuk bagian yang plastiknya. Dan ini pun udah gede banget, ring 21 inci. Yang artinya bahkan 1 inci lebih besar dibanding bawaannya Palisade sekalipun. Jadi kebayang ya ukuran bodi itu segede apa, karena ring 21 aja nggak kelihatan gede di mobil ini. Dan ini pun pakai ban yang sangat comfort oriented. Dia pakai Continental Conti Premium Contact dengan ukuran 285/45 R21. Pengereman depan belakang udah full disc brake semua. Safety yang standar kayak ABS, EBD, traction control semua sudah ada. Bahkan kan dia sudah dilengkapi dengan ADAS yang lengkap, dari mulai yang seperti blind spot warning atau phone collision warning, sampai lane keeping assist yang sangat akurat, sampai ke adaptive cruise control yang bisa kalian pakai sampai berhenti. Jadi udah nice banget. Dan untuk varian GT Line ini, dia layoutnya all wheel drive. Jadi pastinya secara handling dan grip juga enak banget. Oke, lanjut kita ke bagian fascia depan dari si Kia EV9 GT Line. Nah, di bagian depan sini dia terlihat sangat modern dan sangat tegak ya. Kelihatan kalau ini adalah sebuah SUV yang didesain untuk menjadi gagah tapi juga futuristik. Di bagian depan sini tentunya dia nggak ada grill karena kan dia full elektrik. Dia cuma ada lubang di bagian bawah sini untuk keperluan pendinginan AC dan pendinginan baterai. Dan ini pun udah ada active shutternya. Jadi kalau kalian lagi berhenti kayak gini, dia kan nggak perlu masukin udara. Ini bakal nutup, jadi seamless banget di bagian bawah sini. Pada saat kalian jalan, bagian bawah sini akan terbuka gitu ya. Canggih banget. Di bagian atas, kalian dapat ada aksen warna satin gunmetal yang nyebrang ditemani dengan warna piano black seperti ini, yang ini ngebentuk ciri khas Tiger Nose-nya Kia. Tapi ini sudah di-update lagi oleh mereka. Mereka menyebut ini sebagai Digital Tiger Nose, jadi lebih modern gitu ya. Bahkan di bagian grillnya, atau grill karena mobil ini nggak punya grill, dia punya kayak semacam digital light gitu yang bisa kalian atur-atur. Dan ini lucu banget, nyalanya tuh nembus bagian grill lagi nih ya. Kalau malam tuh terlihat sangat futuristik. Kalau lagi siang, lagi nggak kelihatan, dia kelihatan polos saja gitu. Jadi benar-benar unik sekali. Dan karena dia varian GT Line, bawah sini pun desain bumpernya lebih agresif dengan ada intake seperti ini. Dan ini pun intake-nya fungsional ya, beneran bolong untuk berfungsi sebagai air curtain, sehingga dia bisa punya coef drag yang cukup rendah untuk sebuah SUV kotak besar tegak seperti ini. Aksen-aksen piano black pun masih terlihat sangat jumawa di bagian depan sini. Dan untuk urusan safety juga masih ada lagi-lagi 6 titik parking sensor di bagian depan sini, termasuk kamera depan yang dimount di atas plat nomor situ. Dan juga ada millimeter wave radar di bagian bawah untuk keperluan adaptive cruise controlnya. Bicara soal lampu, ini juga cakep banget. Beda banget sama mobil-mobil lain biasanya yang single projector by beam atau dual projector low beam high beam. Ini proyektornya tuh kecil-kecil. Kalau kita hitung, proyektornya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 proji di bagian dalam sini, yang bikin dia terlihat pixelated gitu. Dan lampu ini terang loh, walaupun proyektor kecil-kecil tuh kalau malam terang banget. DRL, Star Map LED lagi-lagi ada di sini, meliuk-liuk nyambung ke bagian airdam-nya, yang juga berfungsi sebagai lampu senja pas lagi sore. Tentunya udah auto headlamp, dan ini pun switchback jadi lampu sen pada saat kalian lagi ngesen. Dan di bagian atas juga ada kamera untuk lagi-lagi membantu millimeter wave radarnya untuk membaca marka jalan di depan, sehingga adaptive cruise control dan lane keeping assist-nya bisa sangat akurat banget. Logo Kia ditaruh di bagian atas hood sebelah sini, yang tentunya sudah logo baru yang brush aluminium seperti ini. Dan secara overall, desain dari si Kia EV9 GT Line ini sudah menjadi mobil dengan desain yang menurut gue idaman bapak-bapak banget. Besar, gagah, kotak-kotak, boxy, SUV, benar-benar terkesan seperti sebuah mobil listrik yang harusnya bisa lebih laku di Indonesia gitu ya. Tinggal kalian
bisa melewati logo ini aja. Kalau kalian bisa tutup logo ini, terus kalian misalnya melihat mobil ini sebagai SUV dengan logo Eropa misalnya, gue yakin ini pasti akan sangat laris manis banget. Karena sampai sekarang dia masih belum punya lawan di Indonesia. Oke, lanjut bahas soal interior dari si Kia EV9. Mulai dari pintunya yang terasa, wih ini berat banget gitu ya, solid, dan terbukanya lumayan lebar. Jadi akses ke dalam pun cukup mudah. Kalian pun dapat sill plate aluminium di bagian bawah sini yang memang polos tapi at least ada. Karpetnya sudah ada emboss Kia, dan bahkan di bagian driver dia sudah ada aluminium sill plates dengan logo plus dan minus. Lucu banget. Oke. Wih, ditutup suara langsung nggak kedengeran gitu ya. So, begini aja guys, rasa duduk di baris pertama dari si Kia EV9 GT Line. Sebelum kita bahas desain, fitur, dan apa aja keistimewaannya, seperti biasa kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support kami di sana? Klik tombol like di bawah, dan klik tombol merah terus untuk subscribe ke channel Langsung Jangki. Main-main juga ke Instagram kami di Laknasan Gorgeous sebelah sini, untuk info terupdate mengenai otomotif yang nggak mau kalian ketinggalan. Oke, pertama kita bahas soal kuncinya dulu. Yang bentuknya seperti ini juga kuncinya sangat artistik ya, Opposites United-nya Kia. Jadi ada logo Kia yang cukup kecil di bagian sini, dan dia tombol-tombol itu di bagian sampingnya, di sini-sini nih. Jadi dia tombolnya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5. Mulai dari lock dan unlock, ada untuk buka power tailgate, dan juga untuk buka front, iya, karena dia ada bagasi depan, termasuk untuk buka, maksudnya untuk remote engine start. Jadi kalian bisa nyalain langsung dari ruang tamu, AC langsung nyala, pas kalian masuk mobil, mobilnya udah adem. Dan ini pun kayak terbuat dari material daur ulang gitu ya, makanya kayak kuncinya itu kayak sangat eco-friendly, lucu gitu. Bahkan ada leather strapnya di bagian sini, jadi sangat-sangat unik. Nah, oke. Dia engine start stop atau electric start stopnya ada di bagian persnelingnya di sini, so foot on the brake. Kita tinggal pencet aja, maka otomatis dia akan menyala. Nah, kalau ada tulisan ready, artinya dia sudah siap untuk jalan. Nah, kita bahas lanjut mengenai dashboardnya. Dari build quality, materials, ini semua udah top notch lah ya. Ini udah premiumnya Kia lagi-lagi kan, jadi semuanya udah empuk-empuk di bagian sini. Ada material kayak fabric di sini yang unik banget, dan juga ada material kayak semacam pattern-pattern gitu di sini yang sangat unik. Ini pun semuanya soft touch, sampai bagian bawah sini bahkan soft touch juga. Aksennya aluminium finish gini ya, jadi keren banget. Dan ini pun ada ambient light yang nyalanya itu rata, bisa kalian setting langsung dari bagian dalam sini. Jadi udah nice lah, interior terasa futuristik dan apa ya, kayak neo retro gitu menurut gua. Nah, tentunya di bagian tengah sini, di sini kalian disambut dengan dual screen freestanding display untuk semua keperluan kontrol kalian. Di tengah untuk infotainment, di bagian kanan untuk speedometer, dan juga ada touch capacitive screen lagi kecil di bagian sini untuk AC-nya aja. Iya. Jadi yang gue suka dari si EV9 ini adalah seperti kebanyakan mobil-mobil listrik Korea, dia tuh gak yang ngejejelin semuanya ke touchscreen, gede-gedean touchscreen gitu ya. Touchscreen di sini desainnya ukurannya moderat aja, udah cukup banget seukuran ini, gak gede-gede amat. Tapi untuk kontrol-kontrol yang penting seperti AC yang harus itu masih ada tombol-tombol fisik di sini. AC-nya pun sudah dual zone, jadi kanan kiri bisa ngatur temperatur sendiri. Fan speed di sini, termasuk modenya semua di sini masih kontrol fisik. Begitu juga untuk volume scroll. Volume kan sesuatu yang males banget diatur pakai layar gitu kan. Jadi volume scroll di bagian tengah sini, ini juga enak banget buat kalian pakai. Bener-bener human centric design. Tapi juga masih ada capacitive button di bagian sini yang nggak kemana-mana untuk home, map, search, media, favorite button, dan setup. Sisanya, di bagian touchscreen sini, mobil ini juga cocok buat kalian pakai lebaran karena dia udah ada built-in kiblat. Kalian bisa melihat kemana arah Ka'bah berada. Jadi kalian bisa sholat dimanapun dengan mobil ini. Termasuk controls di sini pun sudah sangat lengkap, dari pengaturan mengenai lampunya, safety-nya, interiornya, ambient light-nya. Semua ada di bagian dalam sini yang sudah sangat canggih sekali. Termasuk ini pun tentunya sudah kompatibel dengan Android Auto dan Apple CarPlay wireless. Jadi nggak perlu kalian colok-colok kabel lagi. Nah, ke bagian kanannya kayak gue bilang, ini tuh khusus untuk AC. Lucu ya, baru pertama kali nih gue lihat di mobil ada
screen khusus AC yang kapasitif kayak gini. Kalian bisa nyalain AC cuman pengemudi doang, kalian bisa nyalain dua-duanya, kalian bisa atur arah semburnya, kepala kaki semua bisa dari sini, sampai mengatur AC belakang. Kalian pengen nyalain gini, bisa langsung dari sininya. Jadi benar-benar kelihatan nih ya temperaturnya berapa semua, canggih dan intuitif. Ke bagian bawah, glove box tentu sudah soft opening, dalamnya suede, jadi terasa sangat mewah sekali. Dan di tengah ini dia modelnya floating console, jadi kabinnya kerasa lebih lega lagi. Nah, di bawah sini pun ada beberapa input, ada USB, USB charger, dan 12 volt socket juga. Yang lucu di bagian sebelah kiri, ini kalian bisa ganti mau mode charging atau mau mode charging plus input. Kalau nyalanya putih berarti lagi mode ngecas saja. Kalau kalian pencet, dia akan ubah jadi warna amber, ini ngecas sekaligus colokin ke multimedia. Bener-bener intuitif banget. Di tengah ada floating console yang besar yang dimana ini lagi-lagi soft touch dengan aksen fabric di bagian sampingnya. Ini enak banget ya, gue suka aksen-aksen fabric kayak gini. Yang dimana karena dia melayang, di bagian bawahnya jadi ada tempat penyimpanan yang luas banget dengan lapisan karet buat kalian taruh beberapa hal di bagian sana. Sisanya, kalau kalian buka ini rolling door, dalamnya akan ada tempat penyimpanan tertutup yang bisa kalian fungsiin jadi penyimpanan ataupun jadi cup holder dengan sekali sentuhan. Langsung jadi 2 buah cup holder kalau kalian butuh taruh cup. Kalau enggak ya tinggal kalian balikin aja begini. Ini kayak gini-gini nih yang nggak kalian temukan di mobil China gitu ya. Mobil China boleh punya kulkas, tapi kalau soal praktikalitas nggak ada lawan sih mobil Korea gitu kan. Ke bagian belakang sini ada tombol lagi untuk parking sensor, kamera 360, yang dimana kalau kita pencet kita langsung bisa lihat di sini. Ini pun stitchingnya bagus dan frame rate-nya semua bagus, jelas, nice banget. Kalian bisa pilih angle-angle-nya, depan, belakang, dan tentunya sudah dynamic guidance line yang mengikuti arah setirnya. Nah, ada hill descent control karena mobil ini all-wheel drive, jadi bisa pakai off-road tipis-tipis. Ada auto hold juga, dan di belakangnya ada Qi wireless charger buat kalian ngecas handphone kalian. Kalau kalian pengen ngecas, tinggal kalian selipin aja ke sini, handphone kalian langsung akan di charging gitu ya. Di belakangnya ada console box lagi yang nyimpen beberapa hal di dalam. Dan juga di bagian joknya, dia kombinasi nih warnanya gue suka, antara hitam perforated dengan warna ivory. Top, pemilihan warnanya bagus. Dan karena ini di varian GT line, joknya pun ada emboss GT line di bagian backrestnya sebelah sini. Dan uniknya, ini bahkan headrestnya ini fabric loh. Dan kayak kursi gaming. Di kantor kita ini kayak kursi yoga, kursi gaming. Tapi lucu, walaupun ini perforated fabric kayak gini, ini empuk. Dan adjustmentnya gak hanya ke atas dan ke bawah, tapi juga bisa ke depan dan ke belakang. Jadi sangat-sangat enak gitu. Nah, pengaturan joknya tentunya sudah full electric untuk semua jok, iya. Jadi kalian bisa atur di sini mau kalian sliding, mau kalian recline, ada seat height adjuster, termasuk ada electric kalau untuk driver, lumbar support, dan side bolster. Side bolsternya bisa kalian atur, keren ya, kayak mobil sport. Dan juga ada ottoman alias ada footrest yang bisa kalian naikin di bagian bawahnya. Dan ottomannya ini ada di semua jok. Di bagian driver ada, di bagian passenger ada, di kedua jok tengah juga ada. Jadi udah lengkap banget. Nah, bicara soal jok, tentunya joknya pun sudah ada pemanas dan pendingin, bisa dimatikan dan dinyalakan lewat door trimnya di sebelah sana. Untuk passenger dia pemanas dan pendingin 3 level. Untuk driver dia ada pemanas pendingin 3 level, ada memory seat 2 slot, ada massage. Iya, kalian bisa kalau kalian misalnya ke home di sini gitu ya. Nah, misalnya gue pencet massage, ini kelihatan nih di sini ergo motion seat namanya. Kalian bisa pilih mau pelvic, mau lumbar, mau whole body. Itu bisa kalian sesuaikan intensitasnya juga. Jadi bisa dipijat. Termasuk driver juga dapat heated steering wheel alias pemanas setir buat kalian yang tangannya sensitif. Nah, ke bagian sisi driver, setirnya sendiri juga tentunya sudah kulit, jadi enak ya, chunky gini. Dan dia flat bottom dan juga flat top. Jadi enak, dia palang 4, termasuk pengaturannya dia sudah elektrik. Dia bisa tilt dan juga bisa teleskopik, full elektrik. Jadi enak banget. Nah, persnelingnya
Karena di bagian tengah sini nggak ada, tentunya dia di balik kolom setir sebagian kanan sini ya. Jadi kalau kalian udah familiar sama Ioniq gitu-gitu, harusnya udah terbiasa nih. Kalau kalian ke depan tinggal kalian putar twist, ke belakang juga kalian twist ke bawah, P-nya ada di bagian ujung. Seperti itu. Nah, di setirnya juga ada banyak nih kontrol-kontrol. Di bagian sebelah kanan ada untuk audio steering switch, dari mode sync, track volume, Bluetooth telephony, voice command, sampai favorite button. Di bagian sebelah kiri ada buat mengatur MID, serta cruise controlnya yang sudah dilengkapi dengan adaptive cruise buat kalian ngatur jarak, dan juga lane keeping assist milik Hyundai Kia Genesis yang udah terbukti sangat akurat dan halus. Tapi lucunya lagi, di bagian bawah setir sini, ini ada tombol untuk drive mode dan terrain mode. Jadi tombol drive mode-nya dia nyatu ke setir, jadi easy to reach. Drive mode-nya pun ada 4. Ada normal, eco, sport, dan my drive alias custom gitu ya. Ini pun langsung mengubah bagian speedometernya juga pas kalian di sini. Dan ada terrain mode yang ada snow, mud, dan sand. Di baliknya ada paddle shifter yang ini tentunya bukan buat naik turunin gigi karena kan mobil ini elektrik. Ini untuk regenerative braking yang kalian bisa pilih intensitasnya level 0 untuk nggak ada regen sama sekali, jadi full ngeloyor gitu ya. Level 1 regen sedikit, level 2 lebih intens, level 3 ini udah regennya berasa banget. Tapi yang gue paling suka max alias iPedal. Gue kalau nyetir mobil ini dengan mode iPedal, gue nggak nyentuh rem sama sekali. Bayar karcis, gerbang tol, gue udah bisa ngukur jaraknya tuh ke depan. Jadi gue nggak perlu nginjek rem sama sekali. Yang artinya range mobil ini kalau kita pakai di iPedal terus menerus, dia bisa sampai 700 kilo. Jauh. Nah, lampu sudah otomatis, wiper juga otomatis. Di bagian depan kalian dapat speedometer yang bisa kalian lihat-lihat MID-nya, yang dimana MID sendiri juga udah ada display ADAS, udah ada kayak current trip, after charging gitu ya, sampai ke tire pressure monitoring system, dan juga bisa ngasih lihat steering angle sensor, dan juga ada sistem torque vectoring dari all wheel drive-nya. Jadi udah canggih. Nah, ke bagian kanan tombolnya penuh ya, nggak ada yang di spec down. Multi traction control, ada untuk buka power tailgate, ada untuk buka front di depan, ada untuk buka charging port, dan untuk rem parkir elektrik di bagian kanan sebelah sininya. Door trim. Nah, dari atas sampai bawah memang dia aksennya antara abu-abu dengan hitam gitu ya, tapi tetap ada pemanis berupa satin chrome di bagian atas, dan tempat kalian taruh tangan itu pun juga empuk karena udah padded. Yang di belakang juga ada aksen fabriknya gitu. Power window, tentu dia sudah all auto depan sampai belakang. Ada power door lock di kanan dan kiri, jadi semua bisa akses. Dan di bawah juga ada bottle holder dan door pocket di bagian belakangnya. Speaker grillnya juga udah mewah karena dia aluminium, dan kalian bisa lihat dia sudah pakai premium sound dari Meridian Surround. Iya, total speakernya lebih dari 10. Jadi surround soundnya juga udah no play, enak banget suaranya gitu ya. Gak yang terlalu lebay dan over enhance gitu, tapi natural aja, enak gitu suaranya. Ke bagian atas, kaca tengah, dia udah bisa kaca atau bisa digital rear view mirror. Kelihatan nih motornya Ikai di sini ya. Yeay, digital rear view mirror. Tapi kalau kalian nggak suka pakai kamera, kalian tinggal kedepanin dan dia jadi kaca biasa lagi. Ke bagian atas, headliner Blue Drew. Wih, enak banget ini, kayak palisade ya. Jadi enak dibuat disentuh-sentuh, dibelai-belai pas lagi macet. Kemudian di bagian depan ada overhead console yang nge-housing lampu-lampu yang tentunya lampu kabinnya sudah full LED dari depan sampai ke bagasi. Dan di bagian kanan kirinya ada sun visor yang dua-duanya udah ada kacanya, udah ada lampunya yang sudah LED juga, dan juga ada card holder. Serta di bagian atas tentunya dia ada sunroof untuk bagian depan. Nah, sunroofnya sendiri bisa dibuka kalau kalian pengen buka seperti ini, jadi masih bisa dadah-dadah kalau kalian mau. Lanjut ke baris kedua. Oke, lanjut bahas baris kedua dari si Kia EV9. Untuk pintunya, dia tetap berat dan solid, dan lagi-lagi terbukanya cukup lebar ya. Ini hampir lurus loh. Jadi kalian akses ke baris kedua dan ketiga itu pun sangat mudah. Bahkan mobil ini nggak tinggi-tinggi amat gitu ya, karena kan dia monokok, tapi tetap dikasih grab handle di bagian pilarnya ini untuk bantu tarik badan naik. Jadi buat orang tua bisa naik juga dengan mudah. Wih, solid banget ya. So, ini aja guys, rasa duduk di baris kedua dari si Kia EV9. Di sini, kalau masalah ruangan sebenarnya nggak masalah sama sekali.
Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih ada ruangan lebih dari 10 jari, yang artinya untuk ruangan kaki ini lega banget dan kaki pun masih bisa dimolosin ke kolong jok depan walaupun jok depan posisi paling rendah. Di atas headroom juga masih lebih dari 5 jari, jadi untuk rata-rata orang Indonesia masih cukup tanpa masalah. Dan juga joknya sama seperti di depan, kombinasi antara hitam dengan warna ivory yang sangat mewah dan enak dilihat ini. Dan ini aksen perforatednya bukan cuma hiasan, karena dia pun tetap dapat 3 level heating dan juga ventilated seats untuk baris keduanya. Jadi joknya bisa panas dan juga bisa adem. Enak banget. Semua jok di sini empat-empatnya udah ada fitur ini. Termasuk jok ini pun juga pengaturannya elektrik. Keren ya? Bisa sliding dan juga bisa reclining. Bahkan ada ottoman, ada footrest untuk kaki di baris kedua untuk kedua joknya. Jadi sangat-sangat dimanjakan sekali. Dan juga kalian bisa turunkan armrest untuk jok baris keduanya ini. Dimana armrest ini juga sudah dilengkapi dengan layar kecil di bagian sini yang mengatur untuk massage. Iya, jadi ini ada untuk pijet ya. Pijetnya kalian bisa pilih modenya, mau belakang, mau bagian pantat juga bisa. Ada mode-modenya, pijatannya beda-beda, dan juga bisa kalian atur intensitas pijatannya mau sekenceng apa. Duduk di sini dengan penghangat jok nyala dan dipijit, itu udah serasa duduk di Osim. Enak banget buat jalan jauh. Ditambah lagi headrestnya juga bisa kalian lipat pinggirnya, jadi kayak model ala-ala pilot seat gitu ya. Sehingga kalau kalian tidur, kepala kalian tuh nggak yang kayak gitu ya. Jadi tertempa dengan sangat baik sekali. Sisanya, fitur di bagian tengah sini kalian dapat 2 buah cup holder untuk penumpang belakang. Ada juga USB charging port Type-C di masing-masing jok depan. Jadi kedua penumpang belakang bisa ngecas, langsung tinggal bawa kabel aja. Ada seat back pocket buat kalian nyimpen barang model airplane style. Dan juga di bagian bawah sini tetap kebagian ada tray yang bisa jadi meja kayak gini buat kalian taruh kayak sarapan, bubur ayam 2 mangkok di sini masih muat dengan alas karet supaya nggak jatuh-jatuh. Tapi kalau kalian misalnya buka ini bisa jadi tempat penyimpanan yang sangat dalam dan lega gitu. Bisa kalian taruh piu-piu di sini kalau kalian mau dan nggak gelondang-gelondang karena dalamnya juga ada lapisan woolnya. Nice banget. Kemudian kalau misalnya kalian duduk di bagian kursi sini, ini kursi paling majikan dari semua kursi majikan. Kalian bisa majuin jok ini, jadi kalian bisa ngatur jok depan tanpa harus nyuruh driver untuk mengaturnya gitu ya. Kalian bisa atur sendiri. Di bagian atas kalian dapat kontrol untuk double blowernya, yang tentunya bagian belakang dapat temperatur sendiri. Jadi dia triple zone climate control, yang outlet udaranya individual dari bagian langit-langit sebelah sininya. Dan ini pun juga ada 2 mode. Ada mode fokus yang langsung udaranya keluar dari bawah, atau ada mode disperse. Tinggal kalian putar ke sini, maka udaranya keluar dari ventilasi samping sini jadi kayak AC sentral gitu. Ini detail kecil yang nggak akan kalian temukan di mobil-mobil China. Di atas juga dapat grab handle, ada hook buat gantung baju, dan juga ada lampu baca individual yang semuanya sudah LED semua. Airbag lengkap, depan ada, samping ada, curtain juga ada, safety udah jumawa, door trim sama kayak di depan, kombinasi abu-abu dengan warna hitam, soft touch di mana-mana sampai tempat kalian taruh tangan, ada aksen fabriknya juga, termasuk ada Meridian Surround premium sound di bagian bawahnya buat kalian menikmati alunan musik sampai bagian belakang sini juga, dan ada bottle holder di bagian door pocketnya. Jendela yang gue bilang sudah all auto dan juga privasi lebih bisa ditunjang dengan adanya sunblind seperti ini buat kalian taruh, nah supaya lebih privasi lah ya. Enak banget. Langsung lanjut ke baris ketiga. Akses ke baris ketiga juga cukup mudah karena dia ada 2 cara ya. Kalian bisa lewat di bagian got tengah ini karena gotnya cukup lega, atau kalian juga bisa majuin jok yang ada di bagian samping sini. By the way, joknya tadi gue lupa bilang ada ISOFIX steering point-nya. Di sini ada tombolnya nih. Nih, ini untuk majuin jok baris keduanya. Kita pencet. Otomatis dia akan
maju dan terlipat untuk memberikan akses ke baris ketiga dari luar. So begini guys, rasa duduk di baris ketiga dari si Kia EV9. Ini jok baris kedua udah gue majuin sedikit, tapi gue masih duduk dengan nyaman di bagian baris kedua ini. Di bagian belakang, gue masih ada dorongan kaki 3 jari, iya. Dan kaki pun masih bisa dimolosin ke kolong jok sedikit supaya nggak terlalu dingklik. Jadi duduk di bagian belakang sini, itu sebenarnya masih muat buat orang dewasa loh. Kalau buat anak-anak ini sih terhitung lega ya kalau buat anak-anak. Tapi buat orang dewasa, ini masih muat juga. Dan di belakang sini, joknya sampai ke depan. Kalian dapat kombinasi antara hitam perforated dengan ivory di bagian atasnya. Ada headrest juga, yang dimana memang headrestnya fix ya. Tapi ini posisinya sih udah enak banget nih, udah pas banget gitu untuk kalian taruh kepalanya. Termasuk kalian dapat ISOFIX tethering point juga di bagian belakang sini. Jadi kalau kalian punya 4 anak, bisa taruh 4 child seats di bagian sini. Di bagian sampingnya, kalian dapat open storage, ada cup holder buat kalian taruh minuman, ada charger USB yang Type-C tentunya, ada premium sound dari Meridian lengkap sampai ke bagian belakang, dan juga ada power recline. Yes! 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 Gila, ini enak sih kalau kayak gini sih. Nyantai gitu ya. Bahkan gue kalau ditaruh di baris ketiga mobil ini dan dipakai keluar kota, gue nggak keberatan. Karena baris ketiga itu masih serebah dan serileks ini. Ditambah dengan adanya AC yang sampai ke bagian belakang dan juga kaca samping yang cukup luas, membuat duduk di baris ketiga pun terasa tidak claustrophobic. Apalagi dengan adanya panoramic roof di bagian atas ini, yang lagi-lagi menambah kesan kelegaan kabin di baris kedua dan di baris ketiganya. Wena, dan dapat lampu baca yang individual juga di bagian sini kanan dan kiri. Kapan lagi kan baris ketiga dapat lampu baca individual? Kayak lengkap banget gitu fiturnya. Serasa rumah modern, kayak rumah berjalan. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Kia EV9. Untuk bukanya ada 4 cara. Kalian bisa pencet dari bagian sisi driver, kalian bisa pencet dari kuncinya, kalian bisa pencet tombol di bagian belakang sini, atau kalau tangan kalian penuh, kalian tinggal deketin aja. Kuncinya akan mendeteksi bahwa kalian di bagian belakang dan kalian bisa menunggu hingga dia beep beberapa kali dan langsung akan terbuka. Jadi nggak perlu nendang-nendang like an idiot lagi gitu ya. Nah, ketika ini sudah terbuka, dalam konfigurasi mobil ini jok 3 baris lagi naik, ruangan di belakang sini itu masih gede. Jadi masih ada lebih dari 2 jengkal, lebih tepatnya ada 570 literan yang bisa kalian pakai di bagian belakang sini. Jadi kalau kalian pengen taruh 2 koper cabin atau 1 koper medium pun masih muat gitu ya. Termasuk ini pun kalian dapat karpet di bagian belakang sini yang buat kesan mewah, dan juga masih ada underfloor storage yang bisa kalian buka. Yang di dalam sini akan menyimpan, ada partial shelf. Jadi kalau kalian misalnya lagi 5-seater aja, kalian lagi turunin jok baris ketiganya, ini bisa kalian pasang di atas untuk melindungi luggage kalian. Sisanya juga ada penyimpanan buat tire repair kit dan lain-lain. Karena ini memang model yang all-wheel drive GT line, di bawah sini tentunya ada motor juga, jadi makanya penyimpanan underfloornya nggak dalam-dalam amat. Tapi ini udah lebih dari cukup. Karena kalau kalian butuh ruangan lebih besar, tentunya jok baris ketiga ini bisa kalian lipat ke depan dengan format 50-50. Jadi kalau kalian pengen bawa 1 orang, itu pun masih bisa. Pelipatannya juga sudah elektrik. Tombolnya di bagian kanan sini, tinggal kalian pencet aja. Otomatis dia akan menurunkan headrestnya dan langsung menenggelamkan joknya, sehingga ia rata lantai total sampai ke baris kedua. Ini kapasitasnya langsung meningkat jadi 1233 liter, yang artinya langsung jadi gede banget gitu ya. Kalian pengen taruh koper full size 3 aja masuk ke sini gitu ya, karena memang ini luar biasa besar. Openingnya juga nggak neko-neko, cukup besar, termasuk dia nggak ada load lipnya, jadi dia full completely flat. Buat kalian keluar masukin barang itu jadi enak banget. Dan kalau kalian butuh ruangan lebih besar lagi, entah mengapa, jok baris kedua masih bisa kalian rebahin ke depan juga. Sama-sama elektrik, tinggal kalian pencet di bagian samping sini, maka otomatis dia akan langsung merebah ke depan. Memang karena jok baris kedua ini tebel, tentunya dia nggak rata, tapi at least dia nggak ada humpnya, jadi kalian bisa langsung slide item ke atas sampai membelok, itu pun masih bisa gitu ya. Jadi soal praktikalitas, ini tuh udah juara banget. Kalau begini, ini kapasitasnya naik jadi 2300 literan. Gede banget gitu. Termasuk kalian juga dapat amenities, contohnya seperti tombol-tombol yang tadi gue bilang buat kalian turunin dan naikin jok baris kedua dan ketiga. Iya, kalian bisa naikin juga secara elektrik. Ada juga tombol V2L
colokan maksudnya, buat kalian colok-colok electric appliance di sini juga bisa. Dan juga ada 12 volt socket di bagian sini, serta pembuka bagasi dari dalam kalau kalian diculik. Juga ada hook, ada mounting point di bagian bawahnya, dan ada lampu di bagian atas yang sudah LED untuk menerangi pada saat kalian lagi malam-malam. Dan kalau kalian keluarin barang, nggak perlu khawatir ngebaretin bagian bawah sini, karena ini udah dilengkapi dengan aluminium seal plate sebagai protektor mulutnya. Untuk tutupnya, di sini ada 2 tombol, satu untuk menutup saja dan satu lagi untuk menutup sekaligus mengunci. Praktis kan? Dan walaupun EV9 ini adalah sebuah mobil dengan konfigurasi all-wheel drive, jadi ada motor di belakang dan motor di depan, tapi dia tetap masih cukup besar untuk punya frunk alias bagasi depan di bagian sebelah sininya. Bukannya di bagian sisi driver sini, atau bisa via kunci juga, kalian tinggal tap 2 kali di sini. Nah, udah electric opener loh, dan tentunya sudah pakai pegas, jadi nggak perlu kalian sangkut-sangkutin lagi. Frunk ini memang kapasitasnya nggak gede-gede amat, dia hanya 90 liter, tapi ini udah lebih dari cukup buat kalian nyimpen beberapa barang tambahan, contohnya seperti charging kit ini, charging kit dan V2L kit gitu ya, karena kan mobil ini bisa V2L juga, bisa kalian simpen semuanya di bagian sini, jadi nggak sama sekali makan ruangan kabin. Dan bahkan dengan penyimpanan seperti ini, kalian masih bisa nyimpen sepatu gitu ya, atau kayak netbook kecil, atau barang-barang yang kalian tidak mau bikin kabinnya bau. Misalnya kalian lagi bawa makanan atau duren gitu ya, kalian taruh sini aja supaya kabinnya nggak jadi bau gitu kan. Ini masih cukup nih buat 4 duren di sini, walaupun udah terisi oleh charging dan V2L kit ini. Jadi udah praktis banget kan? Tutupnya tinggal kalian turunin aja. Nah, untuk jadi sekarang kita sudah berada di balik kemudi dari Kia EV9 yang GT Line pula. Jadi varian yang flagshipnya. Tadi kan kita udah bahas semua mengenai eksterior interiornya yang penuh dengan fitur yang sangat menunjang para pengemudi dan penumpangnya. Sekarang kita bahas soal gimana sih rasa berada di balik kemudi dari produk flagship Kia Indonesia yang menjadi Kia termewah sekaligus termahal. So, kita bahas rasa berkendara dari EV9 GT Line mulai dari 3 hal positifnya dulu. Yang pertama-tama yang gue suka tentunya adalah performanya Kia. Dengan layout dual motor 380 HP 700 Nm ini, mobil ini bisa melesat dari 0 sampai 100 hanya dalam waktu 5,1 detik aja. Kita pindahin ke mode sport. Tarik. Jenaka gitu ya. Untuk sebuah mobil yang sebesar ini, akselerasinya bisa seinstan dan sekencang ini gitu. Artinya mobil ini jadi terasa sangat effortless apapun kondisi jalannya. Macet, kalian pengen nyalip truk di depan, gas dikit, bus, dia langsung tacu. Yang gue suka juga, feeling setirnya ini natural. Nggak kayak kebanyakan mobil listrik China yang mati rasa gitu ya. Ini tuh feeling pedal, feeling setir, responnya gitu ya. Itu semua terasa seperti mobil normal. Kalau mobil China kan kebanyakan kerasa kayak RC gitu kan, digas ngoeng gitu kan. Kalau ini jauh lebih natural. Didesain seperti mobil yang matang. Itu kata kuncinya, matang. Peak torque di 0 RPM ditambah dengan penggerak all-wheel drive membuat performa handlingnya itu juga jadi terasa sangat mengasihkan. Kemudian yang kedua adalah soal kenyamanannya. Kenyamanan mobil ini juga ya line up premium Kia gitu ya, udah top notch banget. Mulai dari bantingannya yang tetap cukup stiff ala Eropa, tapi dia tetap empuk pada saat ketemu jalan rusak ataupun polis tidur. Jadi benar-benar ngayunnya itu cuma ada pada saat dibutuhkan aja. Disitulah bedanya mobil listrik Korea dari mobil listrik China. China kan baru belajar, makanya kebanyakan mobil China kalau stiff ya kaku keras, kalau empuk pasti mental-mentul, goyang-goyang. Di sini enggak, di sini bisa menemukan keseimbangan antara cukup stiff untuk kalian pakai manuver, tapi tetap empuk pada saat kalian lagi bawa orang atau lagi lewat jalanan rusak. Itu yang penting.
Kenyamanan lain ditunjang dengan peredaman kabin yang sangat baik, bannya juga cukup hening. Ini kita lewat di jalan beton nih. Suara yang masuk ke kabin itu sangat minim, ditambah lagi dengan kaca double glass yang membuat peredaman suara luar jadi semakin baik juga. Dan pada saat dia ketemu jalanan yang speed breaker gitu, yang tajam, dia peredaman kaki-kakinya juga baik. Jadi nggak yang berak-berak gitu, tapi di dep 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 dep. Semuanya jadi terasa premium, solid, dan sepadan dengan harga. Posisi mengemudinya pas banget karena ini adjustable itu banyak gitu ya. Visibilitas ke depan, ke samping, ke belakang, semuanya jumawa, kamera 360, kacanya gede-gede, spionnya gede-gede, digital review mirror, sudah punya semua yang kalian butuhkan di sini untuk manuver dalam kota yang misalnya sempit-sempit gitu ya. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir adalah soal teknologi dan range. Mobil ini kan bisa jalan sejauh 610 km klaimnya dia sekali pengecasan. Memang pas kita cas full itu bisa jalan 610 km dengan catatan itu eco mode dan gak pakai AC. Jadi itu skenarionya benar-benar skenario medit gitu ya. Nah, kalau skenario aktualnya kita jalan normal dengan gaya berkendara yang normal, itu kita cobain range-nya itu bisa mencapai 525 km. Tapi mobil ini kan masih ada fitur regenerative braking yang levelnya bisa kita set hingga maksimal, yang artinya dia bisa e-pedal. Kalau kita masukin mode e-pedal, pada saat kita lepas gas dia akan memperlambat dirinya dengan regen braking sampai berhenti, bener-bener berhenti total. Yang artinya kalian bisa one pedal driving. Dan kalian tahu, gue suka banget sama yang namanya one pedal driving. Karena gue udah sangat terbiasa pakai di Ioniq, pakai di yang lain. Gue demen. Karena kaki kiri gue nganggur. Jadi kaki kanan doang yang kerja. Cuman satu pedal aja. Dan kalau kita nyalain misalnya eco mode dengan AC yang fan speednya biasa aja, dan kita pakai one pedal driving terus menerus, mobil ini aktualnya bisa sampai 700 km, iya, dengan eco driving. 700, yang artinya dia sudah sangat jauh. Ditambah dengan sistem ADAS canggih, kayak contohnya sekarang di tol gue nyalain lane keeping assist, dia dengan sangat pintarnya mengikuti marka jalan dengan sistem ADAS yang gue selalu bilang bahwa sistem ADAS-nya Hyundai, Kia, dan Genesis itu merupakan yang terbaik di industri otomotif saat ini karena bacanya akurat dan ngegas dan ngeremnya halus. Tapi tentunya nggak ada mobil yang sempurna, karena sekarang kita bahas 3 legat dari driving impression si Kia EV9 ini. Yang pertama-tama adalah soal ukurannya. Jujur aja, mobil ini gede, iya. Dan di balik kemudinya, setidaknya untuk 2 hari pertama, kalian akan merasa bahwa mobil ini gede, iya. Gue pernah bawa Grand Carnival gitu-gitu ya. Tapi entah kenapa Grand Carnival tuh mungkin karena panjang tapi nggak selebar ini. Ini kan lebarnya 2 meter. Masih lebih terasa mudah di jalan-jalan kecil. Ini pas gua keluarin dari kantornya Kia di Wisma Indomobil, mau turun parkiran itu kayak gede ya, wih lebar ya. Jadi memang butuh pembiasaan untuk ukurannya ini. Kemudian yang kedua adalah soal body roll. Yang namanya SUV tinggi gitu ya, pasti otomatis body roll akan tetap ada. Apalagi ini, dia kan ada baterai di bawah, jadi center of gravity rendah tapi mobilnya tinggi. Otomatis kalau misalnya kalian menikung agak ekstrim, dia kayak ya miringnya tuh beda sama mobil dengan mesin bakar internal gitu ya. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir adalah tentunya karena dia baterainya gede, otomatis dia ngecasnya lebih lama dibandingkan rata-rata mobil listrik lain yang baterainya 60 kWh atau 50 kWh. Ini baterainya kan hampir cepek kWh gitu ya. Kalau bagi gua yang tinggal dekat Living World yang punya ultra fast charging, ini sih cepet banget karena 30-80 itu hanya dalam waktu 20 menit udah keisi. Dengan catatan itu di charger 360 kW.
Tapi kalau kalian misalnya tinggal di daerah yang cuma ada AC charger, ya tentunya ini akan makan waktu lebih lama untuk diisi baterainya. Namun secara overall, setelah berada di balik kemudi dari Kia EV9 ini, gua bisa bilang sekali lagi bahwa ini adalah mobil listrik terbaik atau salah satu yang paling best all-rounder yang kalian bisa beli di Indonesia. Gak hanya dari tampangnya yang gagah, teknologinya yang lengkap, interiornya yang lega dan mampu mengangkut 3 baris, tapi dari balik kemudinya, rasa suspensinya, feeling setirnya, itu semua terasa seperti mobil yang matang. Dan zaman sekarang agak susah cari mobil listrik yang matang karena mobil listrik sekarang tuh banyak yang adu murah. Siapa yang bisa lebih murah? Tapi siapa yang bisa lebih matang? Gua tantang kalian untuk mencari mobil listrik yang lebih all-rounder di bawah 2 miliar dibanding si Kia EV9 ini. Walaupun ia gagah, canggih, dan muat 3 baris, namun karena harganya tidak murah, pasti ada yang menimbulkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Kia EV9 GT Line. Seperti yang gue bilang pas bahas interior, EV9 ini kan udah punya ambient light di bagian interior yang bisa kalian atur di bagian settingnya sebelah sini. Kalian bisa atur kecerahannya, bisa dihubungkan ke drive mode, dan bisa di-dim pas lagi malam. Warnanya pun bisa kalian pilih single color atau two tone. Jadi atas dan bawah warnanya beda. Ini contohnya merah nih ya. Kayak gini, tapi atas bawahnya warna oranye, atau kalian pilih RGB pun bisa. Tapi sayangnya dia nggak ada fitur ajib-ajib kayak Sonet gitu ya contohnya, karena kan di Sonet ambient light itu bisa kalian set untuk ngikut ke irama musik, makanya kayak wah kayak diskotik gitu kan. Di mobil China juga kebanyakan bisa gitu, bikin ambient lightnya jadi antara ngikut musik atau dibikin ada efek animasinya breathing gitu. Di sini nggak ada. Jadi ambient lightnya cuma bisa dipilih antara 1 warna, 2 warna, atau off. Mungkin mereka nggak mau mobil ini jadi alay, tapi kayaknya kalau fiturnya ditambahin bakal lebih ajib. Pada saat kalian masuk mundur atau nyalain kamera 360-nya, kan sebenarnya dia udah punya model 3D yang keren dan akurat ini ya. Tapi dia masih kalah akurat sama mobil China. Contohnya pas kita buka pintu dia nggak ngikut kebuka, jadi tetap seperti ini aja. Dan kalau kalian matanya jeli, ini model 3D-nya adalah Kia EV9 tipe yang Earth, jadi tipe yang bawah. Jadi walaupun kalian beli EV9 yang GT Line dengan body kit dan pelek besar, di kamera 360-nya tetap yang tipe bawah. Seperti yang gue bilang, EV9 kan udah punya kayak lampu yang di bagian grill sini yang sangat keren, yang mereka sebut digital lighting pattern gitu ya di bagian sini. Nah, sebenarnya ini tuh ada beberapa pattern yang bisa kalian pilih, karena kalian bisa lihat di sini tuh ada lubang-lubangnya nih. Patternnya tuh bisa kalian customize, tapi itu opsional. Jadi kalian harus beli option untuk milih digital lighting pattern ini. Kalau enggak, bawaan GT Line patternnya cuma satu begini aja yang kayak panah gitu. Yang Earth bawaannya itu agak ngotak. Padahal sebenarnya kalau kalian beli, kalian bisa nambah hampir 10 pattern. Iya, jadi lampunya udah ada, tapi kalau kalian pengen ganti, kudu beli. Dan gue nggak tahu apakah Kia Indonesia menyediakan option tersebut atau enggak. Namun tenang, sebagai mobil listrik all-rounder terbaik di bawah 2 miliar saat ini pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal tersing yang kami temukan di Kia EV9 GT Line. Kalian udah nonton review Zeekr 1 FR gue, mungkin inget ya, gue waktu itu sempat agak norak pas nyobain itu. Karena pas dia masuk mode sport, bolster samping dari jok pengemudinya itu langsung meluk badan kalian. Ternyata itu juga ada di EV9. Jadi kalau kita pindahin drive mode-nya ke mode sport, bolster joknya samping kanan kiri langsung memeluk badan kalian dengan lebih erat lagi. Dan bahkan misal kalian lagi gak di mode sport, di mode normal gitu ya, kalian bisa set itu di atas kecepatan. Misalnya kalian lari di atas 100 km per jam, dia akan langsung memeluk badan kalian dengan lebih erat. Itu adalah attention to detail kecil yang berasa human centric dan bikin EV9 ini jadi lebih fun to drive lagi. Penumpang baris kedua selain dimanjakan dengan adanya pijat-pijatan yang bisa sangat diatur di bagian belakang sini, tentunya seperti layaknya produk
Hyundai, Kia, dan Genesis, EV9 ini juga punya yang namanya Zero Gravity Seats. Nah, kalian bisa pencet tombol yang ada di sini nih. Maka otomatis dia bakal menyesuaikan jok depannya juga loh, supaya kalian muat duduk di sini. Dan ini langsung di tilt ke belakang, sehingga kalian bisa duduk santai ala di kursi pantai. Dan ini gak kayak kebanyakan mobil lain, Zero Gravity Seats-nya ada di 4 jok. 2 jok tengah dan 2 jok depan. Jadi kalian mau pengemudi, mau ajudan, mau majikan, itu semua bisa menikmati sensasi Zero Gravity Seats. Peredaman kabin dari EV9 ini selain dia dibikin lebih jumawa karena dia sudah double glass di bagian depan sini, tapi juga ada sentuhan menarik yang biasa ditemukan di mobil-mobil super mewah, yaitu power window yang akan otomatis memelan pada saat dia hampir menutup ke sini supaya nggak cedok gitu ya. Nih, gue buka. Jadi pas dia 1 sentian dari bawah sini, dia otomatis akan memelan. Itu nice touch banget, dan itu pas kalian turun, kalian naik pun sama gitu ya. Ini mewah gitu. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun review kita mengenai si Kia EV9 GT Line tahun 2025. Balik lagi ke statement gue di awal. Kalau kalian tanya gue, apa sih EV terbaik, paling all-rounder yang bisa kalian di Indonesia saat ini? Gue kayaknya nggak akan ragu untuk menjawab si Kia EV9 ini. Kenapa? Karena dia tick all the boxes. Bentuknya SUV besar yang gagah dan pastinya disukai orang Indonesia. Dia muat 3 baris, artinya bisa bawa se-RT. Baris kedua juga sangat nyaman. Secara teknologi, udah punya ADAS yang sangat canggih, sangat halus, dan juga sangat high-tech secara tampilannya. Dan secara rasa berkendara, dia juga jauh berbeda dibandingkan EV-EV asal China yang mungkin terasa seperti appliance gitu ya. Kayak nggak ada soul-nya gitu. Kayak kalian gas tuh kayak ngoeng gitu. Kayak mainan gitu ya. Ini masih terasa seperti a proper car. Hanya saja berpenggerak listrik. Dan mobil ini juga walaupun tidak murah, iya, karena untuk varian GT Line ini ditawarkan dengan harga 1.985.000.000 on the road Jakarta, yang artinya hampir 2 miliar. Tapi kalian kalau bisa melewati logonya ini, jadi ini bukan buat para bad snob ya. Kalian akan dapat sebuah mobil full electric yang sangat-sangat oke banget buat dipakai untuk semua kebutuhan kalian. Mau dibawa sendiri, enak. Mau disetirin, enak. Mau dibawa off-road, all-wheel drive juga. Bisa nerjang banjir juga karena dia kan elektrik gitu ya. Jadi harusnya mobil ini nggak punya lawan. Setidaknya sampai Hyundai Ioniq 9 nanti masuk ke Indonesia. Baru deh dia punya lawan yang sepadan. Harganya memang nyerempet BMW iX. Yang mungkin orang mikir, ya iX kan lebih mewah gitu ya. Iya, tapi iX hanya 5-seater. Kalau ini kan dia 7-seater. Jadi udah beda kelas lagi. Secara overall, untuk sebuah mobil di bawah 2 miliar rupiah, sepertinya ini menjadi salah satu EV yang paling kita rekomendasikan. Kalau nggak percaya, silahkan kalian test drive langsung aja untuk mencoba si Kia EV9 ini secara personal. Dan selain varian GT Line ini, kalau kalian budgetnya pengen lebih terjangkau, masih ada varian Earth yang di bawahnya, yang harganya di kisaran 1,5 miliaran aja. Memang fiturnya tidak selengkap ini, tapi kalau kalian hanya menari rasa berkendaranya yang sangat natural dan daya angkut ala 7-seater, sepertinya varian Earth juga udah cukup banget untuk kalian pertimbangkan. Seperti itu. Kita pengen kasih spesial thank you shout out ke Kia Indonesia yang udah pinjemin kita Kia EV9 GT Line ini untuk kita ulas di Laknas Soto Jangki. Kalau kalian tertarik untuk cari tahu lebih lanjut, silahkan kalian check out Instagramnya Kia Indonesia di bagian sebelah sini. Dan pastinya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support kami? Kalian subscribe ke YouTube channel kami Laknas Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk kita kami di Laknas Nargocia sebelah sini. Supaya up to date dengan informasi terbaru dan mobil-mobil keren seperti Kia EV9 yang harusnya dapat lebih banyak spotlight ini. Karena mobil ini bener-bener one of the best EV yang pernah kita coba. Oke, gimana menurut kalian mengenai EV9 ini? Silahkan kalian komen di bawah. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.